Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatanur Rahman dari Prodi Teknik Informatika semester 5 pagi. Di sini saya akan membuat tugas UAS tentang pelajaran jaringan komputer. Dengan nomor 1 pertanyaan, jawablah tentang Cisco mulai dari sejarah perusahaan, kegunaan dari Cisco IOS, Cisco Router, dan Cisco Switch, dan manfaatnya pada jaringan komputer saat ini. Yang pertama yaitu sejarah perusahaan Cisco. Cisco System Inc. adalah perusahaan teknologi jaringan asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1984 oleh Leonard Busak dan Sandy Lerner, dua staf Universitas Stanford. Cisco awalnya dikembangkan untuk menghubungkan jaringan komputer yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi. Seiring perkembangan teknologi, Cisco menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia dalam bidang perangkat jaringan, komputer data, dan kemajuan jaringan. Yang kedua, kegunaan Cisco IOS. Cisco IOS atau Internet Operation System adalah sistem operasi yang digunakan pada perangkat Cisco seperti router dan switch. Fungsi utama Cisco IOS antara lain mengatur proses routing dan switching, mengelola keamanan jaringan, mengkonfigurasi interface jaringan, menyediakan fitur manajemen dan monitoring jaringan, yang terakhir menjalankan protokol jaringan seperti AGRP, OSPF, RIP, dan BGP. Yang C, kegunaan Cisco Router. Cisco Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk 1. Menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. 2. Menentukan rute terbaik untuk pengiriman data. Yang ketiga, mengatur lalu lintas jaringan antar jaringan lokal dan internet. Yang keempat, mengimplementasikan routing protokol AGRP, OSPF, atau RIP. Yang terakhir, menyediakan fitur keamanan seperti NAT dan Access Control List. Yang keempat, kegunaan Cisco Switch. Cisco Switch digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal. Yang kedua, meneruskan berdasarkan MAC address. Yang ketiga, mendukung VLAN untuk segmentasi jaringan, mengurangi collision dan meningkatkan performa jaringan. Yang terakhir, manajemen bandwidth dan keamanan jaringan internal. Yang terakhir, manfaat Cisco pada jaringan komputer saat ini. Manfaat penggunaan Cisco dalam jaringan komputer saat ini antara lain meningkatkan kecepatan dan stabilitas jaringan, mendukung jaringan skala kecil hingga enterprise, menyediakan sistem jaringan yang aman dan handal, mendukung perkembangan teknologi seperti cloud, IoT, dan wireless networking. Yang terakhir, banyak digunakan sebagai standar industri jaringan komputer. Sekarang lanjut nomor 2, jelaskan apa itu protokol jaringan komputer, model OSI, model TCP/IP, dan apa yang dimaksud dengan enkapsulasi dan deenkapsulasi. Yang pertama yaitu protokol jaringan komputer. Protokol jaringan adalah sekumpulan antara aturan yang mengatur cara komunikasi data antar perangkat dalam jaringan. Contoh, protokol jaringan HTTP atau HTTPS akses web, FTP yang digunakan untuk transfer file, SMTP, POP3, IMAP atau email, TCP dan UDP digunakan untuk sebagai pengiriman data. Yang kedua, model OSI. Model OSI itu adalah Open System Interaction, adalah model referensi jaringan yang terdiri dari 7 lapisan. Lapisan pertama yaitu physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, yang kelima presentation, yang kelima application, yang ketujuh application. Model OSI berfungsi sebagai panduan untuk memahami cara kerja komunikasi jaringan secara bertahap. Lanjut yang C, model TCP/IP.
Model TCP/IP adalah model jaringan yang digunakan pada internet yang terdiri dari 4 lapisan, yaitu networking, interface, internet, transport, dan application. Model ini lebih sederhana dan menjadi dasar komunikasi data di internet. Sekarang yang D, enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses pembungkusan data dari lapisan atas dan lapisan bawah sebelum data dikirim melalui jaringan. Setiap lapisan menambahkan header dan trailer sesuai fungsi agar dapat dikirim dengan benar. Yang kelima, deenkapsulasi. Deenkapsulasi proses adalah proses kebalikan dari enkapsulasi, yaitu membuka atau menghilangkan header data dari lapisan bawah dan lapisan atas ketika data diterima sampai ke aplikasi tujuan. Kesimpulannya, Cisco berperan penting dalam penyediaan perangkat dan teknologi jaringan, protokol, dan model jaringan membantu komunikasi data berjalan secara terstruktur. Enkapsulasi dan deenkapsulasi memastikan data dikirim dan diterima dengan benar. Sekarang lanjut ke nomor 3, yaitu buatlah video pembuatan jaringan VLAN sederhana. Perlihatkan pengujiannya. Sebelum membuat VLAN, saya akan mengartikan apa itu VLAN. VLAN adalah Virtual Local Area Network, atau bisa disebut dengan teknologi jaringan yang membagi satu jaringan fisik switch menjadi beberapa segmen jaringan logis yang terpisah tanpa perlu mengubah infrastruktur fisik. Ini yang kita butuhkan adalah PC 4 buah dan switch 2963 1 buah, 1 unit. Yang pertama kita akan sambungkan ke fast Ethernet 101. Yang kedua ke 02. Yang ketiga, ini ada PC yang ketiga, tetapi kita sambungkan ke sambungan fast Ethernet ke 11. Kenapa 11 tidak secara berurutan? Karena nanti kita pisahkan dengan range 1 sampai 10 dan 11 sampai 20. Oke, sekarang kita beri IP terlebih dahulu, yaitu dengan ke desktop, IP, set IP dan static, yaitu dengan 192.168.1.1 ke bawahnya, Setelah itu lanjut ke PC yang kedua, yaitu 192.168.1.2. Sini 255.255.255.0. Dan selanjutnya untuk PC 3 ini saya akan memberi IP dengan 192.168.11.1.11. Kenapa tidak berurutan? Karena nanti saya akan memisahkan dari 1 sampai 10 dan 11 sampai 20 yang tadi saya bahas. Ini PC terakhir, yaitu selanjutnya IP selanjutnya setelah 11 tadi, berarti 192.168.1.12. Sekarang kita tes terlebih dahulu karena kita belum memisahkan 4 PC tersebut. Jadi kita ping terlebih dahulu dengan ping 192.168.1.2. Ini adalah IP dari PC 2 atau PC yang di bawah. Lanjut kita ping ke PC yang sebelahnya, yaitu dengan
ping 192.168.11 ya, masih bisa karena belum dipisahkan. Maka saya akan memisahkan dua jaringan tersebut agar bisa disebut dengan VLAN. Di CLI dengan N kita sambungkan terlebih dahulu. Oke, kita namai dengan VLAN 2. Enter, dengan dinamai dengan fakultas sebelumnya belum dicek. Yaitu yang pertama kita show VLAN terlebih dahulu. Ini untuk ini masih default dan ini masih di jaringan satu semua. Nanti saya akan memisahkan. Oke, mari kita mulai dengan config VLAN 2 name. Ini adalah codingan untuk menamai masing-masing nama fakultas A. Lanjut ke kita exit terlebih dahulu. Lanjut ke VLAN 3 namai dengan fakultas B. Kita enter, kita exit terlebih dahulu. Maka lanjut kita untuk mengatur range atau jarak dari masing-masing VLAN, yaitu VLAN 2. Untuk yang pertama VLAN 2 kita enter in range F0/1 sampai 10. Ini untuk VLAN 2. Maka kita aktifkan terlebih dahulu dengan switch port mode akses. Kita enter, kita lanjut ke coding selanjutnya yaitu switch port akses VLAN 2. Sudah, maka kita akan lanjut mengkonfigurasi VLAN 3. Kita exit terlebih dahulu. Config VLAN 3 in range F0/11 sampai 20. Kita enter, kita lanjut mengaktifkan terlebih dahulu dengan switch port mode akses. Lalu kita switch port akses VLAN 3. Kita enter, kita exit. Ini udah selesai, maka kita simpan terlebih dahulu. Baik, sudah selesai. Maka kita akan menampilkan jaringan yang VLAN yang telah kita buat. So VLAN. Ini dia sudah terpisah fakultas A dari 1 sampai 10 dan fakultas B ini dari 11 sampai 20. Maka kita akan coba ping dari PC 50 ini ke PC 11 atau jaringan VLAN sebelah. Baik, mari kita tunggu hijau terlebih dahulu dengan ping ini. Baik, sudah hijau, maka kita akan cobanya. Baik, ya sudah berhasil ya, karena sudah tidak bisa di ping.
Maka nomor 3 selesai. Kita lanjut ke nomor 4 terlebih dahulu, yaitu buatlah jaringan wireless sederhana. Perhatikan pengujiannya. Wireless sederhana. Di sini saya akan memakai access point. Access point. Saya akan taruh sini. Mari kita sambungkan. Saya ingin mencoba dengan kabel copper stripe ke bus Ethernet 1. Mari kita coding terlebih dahulu. Ini sebelumnya sudah saya coding, tapi karena di soal disuruh membuat coding ulang, maka saya akan mengoding ulang, yaitu dengan enable conf t. Di sini untuk access point saya yaitu tersambung ke fast Ethernet 101. Berarti dengan codingan infa 10. Sebentar saya cek terlebih dahulu. Benar 10. Infa 1/0. Enter dengan IP address, karena ini access point dan saya ingin mencoba untuk DHCP, maka IP-nya tidak sesuai dengan IP WiFi, tidak ada di soal, jadi saya akan memberikan IP sendiri, yaitu dengan 172.10.11.1 dengan 255.255.255.0. Baik, selanjutnya kita nos SH terlebih dahulu. Sudah selesai, kita exit. Maka saya ingin mendapatkan IP wirelessnya dengan DHCP, yaitu IP excluded address. Excluded address 172.1.10.10.1 lalu 172.10.10.19. Enter. Sebentar, maaf. Ada yang kurang. Sorry. Itu IP DHCP. Enter. Lanjut. Kita akan memulai dari mana IP DHCP nanti yang kita dapat itu mulai dari range berapa. Sorry, salah coding saya. Kita ulang. Yaitu conf infa 1/0 dengan IP address 172.10.10.11.1 255.255.0 SH X dulu. Lanjut
ke routing wirelessnya. Ini itu IP DHCP excluded address 172.10.10.11.1 dengan 255 dengan 172.10.10.10 ya, seperti ini. Kita lanjut ke namai dengan IP DHCP pool wireless kita enter network 172.10.11.1. Kita lanjut dengan 255.255.255.0. Kita enter. Selanjutnya ke default router. Ini bisa disebut dengan IP gateway 172.10.11.1. Kita enter. Lanjut ke DNS server 8.8.8. Kita enter. Baik, sudah selesai untuk coding hotspotnya. Kita exit. Right. Ya, selesai. Mari kita mencoba untuk menghubungkan beberapa PC atau laptop ke access point tersebut. Mari kita ubah dulu nama switch kita, access point dengan WiFi UAS agar tidak salah tersambung PC saya, karena di atasnya terdapat beberapa project juga yang sama. Mari kita ubah terlebih dahulu untuk modulnya, yaitu ke modul hotspot, modul WiFi. Kita enter, kita ke config, ke wireless, dan kita ubah nama ini menjadi sesuai dengan access point yang sebelumnya kita buat, yaitu WiFi UAS. Mari kita lihat terlebih dahulu apakah sudah benar namanya. Oh ya, sudah benar. Tinggal menunggu saja, nanti akan terhubung secara otomatis. Selanjutnya kita ke PC2, kita matikan, kita masukkan ke sini, lalu kita nyalakan kembali ke config wireless. Ini kita ubah namanya menjadi WiFi UAS. Kita on kan. Baik, sudah terhubung. Oh, apakah ini ada yang salah? Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Mohon maaf, ini belum terhubung. Masih ada kesalahan. Oke, sudah terhubung.
Baik, untuk nomor 4 selesai, saya akan menjelaskan eh, ini project saya, yaitu dengan server 1 dengan router PT1 di sebelah kiri dan PT router 2 di sebelah kanan. Berarti totalnya dengan dua router dan dua buah switch. Kenapa saya memakai switch? Karena saya ingin uh, mendapatkan IP DHCP dari router masing-masing tersebut. Baik, kita akan mengecek masing-masing IP dari masing-masing laptop, ya sudah DHCP. Maka kita akan coba ke mengecek masing-masing apakah sudah saling terhubung atau belum. Ya, sudah mendapatkan IP. Yaitu dengan IP 172.10.11.17. Maka kita akan coba kirim dengan file PDU dari ini ke PC seberangnya. Baik, untuk pertama kali dia save file, maka kita akan coba 2 kali. Baik, sudah sukses. Kita coba akan ke dari server ke jaringan ke hotspot. Baik, sudah sukses. Kali ini untuk project saat ini sudah selesai. Maka baik, di sini saya akan mengecek sebentar, untuk videonya masih agak patah-patah. Baik, di sini saya akan mengecek IP root AGRP, yaitu dengan kode sebentar, enable, kita show IP route AEGRP. Nah, ini dia untuk show IP router AGRP dengan dua hubungan seperti ini. Baik, kita coba dengan memastikan untuk sudah terhubung, yaitu dengan show IP AGRP neighbors. Seperti ini, neighbors. Oh, maaf, ada yang salah. So IP ya seperti ini, sudah terhubung dari router 1 ke router 2, yaitu dengan IP 15.0.0.2 yang terhubung dengan serial 2 seperti ini. Baik, sekian, ini adalah jelasan topologinya. Sekian dari saya, Fatanur Rahman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.